sumur resapan yang dibuat pada era Gubernur Anies Baswedan itu dinyinyirin oleh Deddy Corbuzier. Benarkah sahabat Henrys? Yuk disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henrys Media ini, jangan lupa support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Henrys semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Henrys semua. Welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Nah, sahabat Henrys, ini ada podcast terbaru dari Close the Door, Deddy Corbuzier dengan bintang tamu Rano Karno. Itu sempat mereka membahas tentang banjir Jakarta. Dan di situ ada statement dari Deddy Corbuzier yang mengatakan kalau program sumur resapan atau biopori yang dilakukan secara masif oleh pada era Gubernur Anies Baswedan itu tidak berhasil alias gagal. Dan sempat dia mengatakan tambahannya semua gubernur bego. Benarkah sahabat Henrys? Sebelum itu, yuk kita simak dulu potongan video dari podcast Close the Door Deddy Corbuzier berikut ini. Check it out. Pak Anies pada saat itu bikin sumur resapan biopori. Betul. Unfortunately nggak berhasil juga. Betul. Nggak berhasil. Pak Anies malah bilang ya salah angin. Gitu kan. Pertanyaan saya sederhana. Ya. Apakah udah ada konsep nih? Kalau banjir mau ngapain? Gitu. Sebetulnya Grand Design Jakarta itu sudah ada, Dad. Itu dibikin dari zaman Bang Ali. Udah ada. Ya, tapi kan nggak jalan, Bang. Loh, tinggal bagaimana kebijakan pimpinannya. Nah, masa dari dulu gubernurnya bego semua? Oke, bukan masalah bego. Populasi Jakarta bertambah. Ternyata ini juga pernah disampaikan langsung oleh Deddy Corbuzier di depan Anies Baswedan. Ini videonya. Check it out. Sumur resapan tapi airnya nggak masuk ke dalam, kan banyak video-video yang beredar. Nih gagal nih Anies Baswedan bikin sumur resapan. Iya, ada 26.000. Kalau mau cuma cari 2-3 biji pasti ketemu lah. Gitu. Namanya kita di tempat yang sempurna. Come on, betul nggak? Pasti ketemu. Dan tinggal dikoreksi aja. Dan kalau gitu kita bilang terima kasih. Memangnya kalau ada yang bilang Pak ini nggak berfungsi, terus kita bilang itu berfungsi, ya enggak, ya kita koreksi kalau gitu. Berarti mungkin ada yang salah. Sebenarnya caranya begini ya, misalnya saya ketemu sumur resapan yang tidak berjalan, saya videoin. Misalnya saya nggak kenal Bapak gitu, terus saya taruh di sosmed, saya bilang Pak Anies, maaf ini nggak jalan nih. Iyalah, dan gitu kan intinya gitu kan mau dan bahkan bilang gini, nggak beres nih Pak. Nggak apa-apa. Ya kita beresin. Menurut kalian sahabat Henrys, apakah benar program sumur resapan atau biopori pada era zamannya Gubernur Anies Baswedan itu kemarin gagal ataukah berhasil? Dan ini saya menemukan video bagaimana kerja dari sumur resapan di Jakarta. Ya, kita lihat videonya. Sumur resapan adalah solusi, itu adalah masa depan, dan konsep Sponge City adalah konsep yang sekarang diadopsi di semua kota-kota besar dunia. This is the future. Jadi, kita bangun di Jakarta ini sumur resapan dan harus diteruskan nih program sumur resapan ini. Saya bersyukur program ini sekarang akan diteruskan. Tahu nggak sahabat Henrys, sebenarnya program sumur resapan ini sudah dilakukan sejak Gubernur Sutioso. Kemudian dilanjutkan oleh Fauzi Bowo, juga Joko Widodo bersama Ahok waktu itu. Cuma memang tidak begitu semasif zamannya Pak Anies Baswedan. Ya, kita dengarkan keterangannya di sini. Cek it out. Sehingga air di dalam tanah itu nambah dong. Isi air ini supaya ada airnya. Kirain cadangan apa? Sahabat Kompas.com, program sumur resapan yang kini tengah dibangun secara masif di Jakarta oleh Anies Baswedan menuai banyak permasalahan. Namun, di tengah permasalahan tersebut, seorang anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP, Tatak Ujiati, membela Anies. Tatak menyebutkan ada keterlibatan mantan gubernur DKI Joko Widodo beserta wakilnya kala itu Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam program sumur resapan ini. Lantas, benarkah program sumur resapan ini merupakan warisan era Jokowi dan Ahok?
Pembangunan sumur resapan di Jakarta ternyata sudah ada sejak masa pemerintahan Gubernur Sutioso. Hal ini terbukti dengan terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2005 tentang pembuatan sumur resapan. Tujuan pembangunan ini yakni sebagai tempat penampungan air yang dapat digunakan saat musim kemarau serta mengurangi dampak banjir. Pemprov DKI Jakarta sendiri mulai melaksanakan pembangunan sumur resapan pada 2012 di bawah Gubernur Fauzi Bowo alias Foke. Dari target untuk membangun 2.000 sumur resapan, Foke hanya bisa menyelesaikan 7 sumur hingga sisa masa jabatannya. Program sumur resapan ini pun dilanjutkan oleh penerusnya yaitu Jokowi. Pada 2013 silam, ia menyempatkan diri meninjau pengerjaan salah satu sumur resapan dalam yang dibangun di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Ia menjelaskan sumur resapan dalam itu berbeda dengan sumur resapan biasa yang kedalamannya hanya 3-5 meter. Sumur resapan dalam bisa memiliki kedalaman 60 hingga 200 meter. Tadi yang sudah lihat pembangunan sumur resapan sebanyak 1958. Kemudian tadi juga kita lihat sungai-sungai besarnya, sungai makronya tadi di mana tadi Sungai Ciliwung. Terus sekarang masuk ini yang namanya tadi yang sub makronya. Sub makronya kali ini kali sedang-sedang seperti ini. Ini yang juga coba kita lihat tadi, endapan seperti itu. Sudah bukan endapan lagi ya. Sudah tahu berpuluh tahun mungkin nggak pernah dipelihara. Ini yang sudah kita kerjakan, tapi ini juga butuh waktu. Nggak mungkin dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, nggak mungkin karena ini panjang sekali sebenarnya. Coba kita perhatikan sahabat Hendris. Dengan statement Deddy Corbuzier yang mengatakan program biopori atau sumur resapan Anies Baswedan itu tidak berhasil atau gagal. Dan saya juga melihat banyak pemberitaan kalau sumur resapan yang dibuat oleh Anies Baswedan itu berhasil mengatasi banjir Jakarta. Saya ada kajian dari pakar-pakar ITB, ahli geologi, geodesi, ilmu tanah, permeabel tanah di timur dan selatan masih memungkinkan diadakan sumur resapan. Sumur resapan berapa meter? Tergantung kontur tanahnya. Di timur paling dalam 30 meter. Menggunakan pipa 4 in. Bisa menyerap air dalam setengah jam 10.000 liter. Contohnya Anda food station sekarang sudah tidak banjir. UNJ sudah banjir. DI Panjaitan tidak banjir. Itu salah satu upaya kami untuk mengurangi genangan dan banjir di Jakarta Timur. Ada berapa titik, Pak? Saya sudah punya 3.000 lebih sekarang, yang dalam ya, sumur dalam ya. Beda sama sumur yang dibuat oleh SDA, yang saya aja 3.000 lebih. Jadi tahun lalu, 2022, satu kecamatan wajib membuat 200 sumur resapan yang dalam. Setiap bulan saya evaluasi, yang saya targetkan sudah tercapai berapa setiap bulan. Yang kedua, sejauh mana bermanfaat untuk masyarakat, terutama di daerah hulu. Cipayung, Ciracas, ya, Pasar Rebo, Kramat Jati, Makassar. Karena air dari hulu ke hilir. Kalau kita nggak tahan di sini, utara kasihan. Contohnya Kelapa Gading sekarang kan nggak ada banjir. Karena kita kendalikan. Apalagi selanjutnya, kita punya waduk, saya tuh ada 30 lebih. Kita normalisasi semuanya. Kita gali sampai 5 meter, ya, biar bisa menampung air. Contohnya Waduk Pondok Rangon, Waduk Tiu, Waduk Munjul, Waduk Wirajasa, yang di hulunya tuh, ya, semuanya kita maksimalkan. Kita main di pintu dan pompa air. Bagaimana air ketika terjadi hujan di Bogor deras dikirim ke Jakarta, terjadi hujan lokal, kita atur debitnya, ya, dengan pintu tadi. Ketika debitnya udah tinggi di pintu air di waduk, baru kita lepas secara pelan-pelan sampai air datang secara bersamaan. Terakhirnya di hilirnya di mana? Satu di Rio, satu lagi ada di waduk JGC, SITC. Sisa kita pompa ke BKT
supaya meringankan beban air yang ada di Jakarta Timur dan tidak membuat banjir Jakarta Utara. Akan ada penambahan Pak ke depannya Pak? Sumur resapan Setiap ini? tahun harus menambah minimal 2.000 setiap tahun. Oh minimal 2.000. Untuk targetnya Pak? Targetnya banyak ya. Targetnya banyak. Kalau kajian itu banyak. Yang penting kita berupaya terus semaksimal mungkin karena kontur tanah di timur memungkinkan untuk buat sumur resapan. Anggarannya sendiri Pak? Efektivitas sumur resapan itu mencapai 50% nggak sih Pak dalam menanggulangi banjir? Mungkin Mbak bisa lihat kan, yang sekarang contohnya dari Panjaitan lah. Dulu kalau banjir 1 meter loh, bisa sehari 2 hari. Tapi saat ini mana nggak ada kan alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak terjadi banjir. Karena konsep kemarin semua gedung-gedung di sana tuh buang semuanya ke kali. Setelah saya cek beberapa gedung tuh tidak ada sumur resapan. Akhirnya saya sampaikan dia harus buat sumur resapan. Jadi biaya hampir rata-rata dari mereka. Ya, beberapa tahun sejak kepemimpinan Anies Baswedan itu banjir cepat surut, ya kan? Dia membuat terobosan parkir air, ada taman-taman, sehingga banjir itu tidak lama, berjam-jam gitu, jadi cepat surut. Belum lagi langkah-langkah dilakukan misalnya sumur pompa. Pokoknya banyak banget yang dilakukan Anies Baswedan untuk mengatasi banjir, ya. Dan kalau saya perhatikan beberapa tahun sebelum dari Anies Baswedan itu penanggulangan atau penanganan banjir Jakarta menurut saya pada zaman Pak Anies Baswedan justru lebih efektif mengatasi banjir. Karena saya juga dulu pernah bekerja di Jakarta, guys. Itu pada tahun 2006 itu terjadi banjir besar di Jakarta, airnya di atas lutut orang dewasa, dan saya harus kembali ke rumah, tidak bisa melanjutkan pekerjaan karena transportasi seperti kereta api itu tidak bisa berfungsi. Saya harus naik bus keliling dari Parung Panjang, lewatin tol Karawaci, terus tol Simatupang sampai ke Jakarta, ya kan? Itu sampai jam 11-an karena ngeliling gitu ya, guys. Banjir waktu itu memang tinggi banget gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, banjir pada zaman era Gubernur Anies Baswedan itu lebih cepat surut, benar nggak Sahabat Hendris? Ya, dan mungkin Deddy Corbuzier ini mengatakan hal ini kita tidak berhasil karena era PJ Heru itu kabarnya banyak sumur resapan yang dibongkar lalu ditutup, ya kan? Siapa yang bilang PJ Gubernur Heru nggak bisa kerja? Hah? Coba kalian lihat lagi baik-baik. Kalian kira gampang bikin kolam air kayak di Jakarta? Atau kalian kira bikin wisata air di Jakarta itu gampang? Silahkan tanya PJ Gubernur Heru. Jadi beberapa hari ini Jakarta itu banjir lagi. Jakarta balik ke setelan awal. Kenapa di Jakarta bisa banjir lagi? Banyak faktor, tapi salah satunya adalah sumber resapan air yang ada di Jakarta itu ditutup oleh PJ Gubernur Heru. Dan itu nggak cuma satu tempat aja loh. Banyak, padahal sumber resapan ini sangat-sangat berpengaruh dalam mengatasi banjir. Jadi Gubernur Heru ini kerja, bos, nyata kerjanya. Kerjanya ngapain? Ya nutup, ya nyopot atau ngerusak kerjaan yang telah dikerjakan Anies Baswedan. Gitu kerjanya. Kalau pertanyaannya kerja apa enggak? Kalau pertanyaannya kerjanya benar apa enggak? Kerjanya bagus apa jelek? Teman-teman bisa jawab lah bagaimana kerjaan PJ Heru. Mungkin bangun aja belum tuh orang. Ayolah teman-teman semua, fair kita ngelihatnya bahwa mantan Gubernur Anies Baswedan ini paling berhasil dalam menangani banjir di Jakarta. Bahkan politisi Demokrat juga bilang begitu kok. Ayo kita fair aja. Padahal Demokrat bukan dari koalisi 01 loh. Kayaknya jogetin aja nih biar banjirnya surut. Atau teman-teman 02 ada komentar lain? Silahkan. Ya udah bang, kalau kayak gitu Anies Baswedan jadi gubernur lagi aja. Harusnya kalian berpikir orang-orang yang dipilih Jokowi untuk jadi pemimpin itu kerjanya nggak benar dan harus diwaspadai. Gitu loh. Mungkin itu statement dari Corbuzier sehingga program Anies Baswedan tidak berhasil. Wajar, karena itu tidak dilanjutkan dengan bagus, kemudian ditutupi. Benar nggak Sahabat Hendris? Jadi yang disalahkan bukan program Anies Baswedan. Mereka sudah mengupayakan untuk mengatasi banjir, tapi tiba-tiba PJ Heru ditutup. Itu banyak video-videonya. Benar nggak guys ya? Dan sumur resapannya juga katanya diterapkan di IKN loh. Itu ditiru. Jadi kalau saya nggak setuju nih, kalau statement seperti kata Deddy Corbuzier di podcastnya itu program sumur resapan ini tidak berhasil. Bukan tidak berhasil, sekarang tidak bekerja semaksimal mungkin karena tidak diupayakan. Ya, perhatikan Jakarta mulai banjir lagi guys. Yang tadinya awalnya sudah mulai bisa diatasi, kembali banjir. Nah, benar nggak Sahabat Hendris ya? Nah, itu Sahabat Hendris, tanggapan Bang Hendris, reaksi Bang Hendris perihal statement dari Deddy Corbuzier. Nah, menurut kalian
apakah sumur resapan era Anies Baswedan itu berhasil atau tidak? Komen di bawah guys ya. Itu saja video kali ini sahabat. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.